warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan praktikum kimia dengan judul penentuan asam basa dengan indikator alami. Hai, perkenalkan nama saya Hafidatul Muntastiro dengan NIM 202101100032. Hai, nama saya Ahmad Hasan dengan NIM 204101100001. Hai, nama saya Siti Rafidayati, NIM saya 20410110007. Hai, nama saya Yulia Ulfa dengan NIM 202101100020. Hai, saya Hamidatul Masufa dengan NIM 202101100027. Terima kasih. Adapun bahan-bahan untuk praktikum yaitu wortel, buah naga, ekstrak kunyit, cuka, air suling, garam, jeruk nipis, kapur, dan sabun. Kami akan mulai praktikum ini. Yang pertama, kita menggunakan larutan dari buah naga. Terus yang kedua, kami menggunakan larutan dari buah wortel. Yang ketiga, kami menggunakan larutan kunyit. Di sini juga ada larutan garam, air suling, larutan jeruk nipis, larutan cuka, larutan sabun, dan juga larutan kapur. Dari ketiga indikator ini, kita akan mengetahui perbedaan warna di setiap larutan ini. Kita dapat mengetahui mana yang asam dan mana yang basah. Mari kita mulai praktikum kali ini. Pertama, kita menggunakan larutan buah naga. Kita campurkan larutan buah naga masing-masing 2 sendok ke dalam larutan yang sudah tersedia. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Kemudian kita campurkan lagi larutan buah naga 2 sendok ke larutan berikutnya. Dan kita aduk-aduk. Begitupun seterusnya secara berurutan. Setelah selesai mencampurkan ke setiap larutan, kita akan menentukan perbedaannya. Pada larutan garam dan larutan air suling, warnanya bening karena netral dan pH-nya sama dengan 7. Pada larutan cuka dan larutan jeruk nipis, warnanya terang karena asam dan pH-nya kurang dari 7. Sedangkan pada larutan kapur dan larutan sabun, warnanya keruh karena termasuk basah dan pH-nya lebih dari 7. Itulah perbedaan warna pada masing-masing larutan. Seperti pada percobaan pertama, kita campurkan 2 sendok larutan wortel ke dalam larutan yang sudah tersedia. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Begitupun seterusnya secara berurutan.
Setelah selesai semua, kita tentukan perbedaannya. Pada larutan garam dan larutan air suling, warnanya bening karena netral dan pH-nya sama dengan 7. Larutan cuka dan larutan jeruk nipis warnanya terang karena asam dan pH-nya kurang dari 7. Dan pada larutan sabun dan kapur warnanya gelap karena termasuk basah. Percobaan yang terakhir yaitu menggunakan larutan kunyit. Kita campurkan masing-masing 2 sendok larutan kunyit pada larutan yang telah tersedia. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Begitupun seterusnya hingga semua larutan sudah tercampur dengan larutan kunyit. Setelah selesai mencampurkan larutan kunyit kepada semua larutan, lalu kita tentukan perbedaannya. Pada larutan garam dan larutan air suling warnanya bening karena netral dan pH-nya sama dengan 7. Pada larutan jeruk nipis dan larutan cuka warnanya terang karena termasuk asam dan pH-nya kurang dari 7. Sedangkan pada larutan sabun dan larutan kapur warnanya gelap karena termasuk basah dan pH-nya lebih dari 7. Jadi kesimpulannya yaitu pada larutan netral warnanya akan bening dan pH-nya sama dengan 7. Pada larutan asam warnanya terang dan pH-nya kurang dari 7. Sedangkan pada larutan basah warnanya akan gelap atau keruh karena pH-nya lebih dari 7. Sekian praktikum dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.